Materi pertama disampaikan oleh Bapak Agung Al-Ghazi. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kami selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada moderator kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Cynthia. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya kali ini. Oke teman-teman, kita akan ada materi dengan tema UKKI sebagai lembaga dakwah kampus yang profesional yang akan dibawakan oleh Bapak Agung Al-Ghazi. Oke, bagaimana ini dari teman-teman? Apakah sudah siap menerima materi pada hari ini? Pastinya sudah kan ya? Oke, untuk teman-teman nanti dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan yang bisa dikirimkan ke kolom chat Zoom dan silakan untuk mencatat materinya. Ya, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bapak Agung Al-Ghazi. Ya, nama beliau adalah Agung Al-Ghazi SHMH. Tempat tanggal lahir Kediri 8 Desember 1986. Alamat beliau Jalan Jagalan nomor 153, Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Anak kedua dari 2 bersaudara. Statusnya istri 1, anak 1 ya Pak. Alhamdulillah. Riwayat pendidikan beliau SD SMA di Kabupaten Kediri, S1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang 2010, S2 Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kediri, S3 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya sampai sekarang ya Pak. Ya, pengalaman organisasi beliau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang periode 2007-2008. UKM Islam Al-Huda periode 2006 sampai 2010, FSLDK Malang Raya dan sebagainya. Masih banyak lagi Pak ya. Moto hidup beliau, hidup berbudi dan berprestasi menuju ridho ilahi. Alhamdulillah motonya sangat bagus Pak. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Agung Al-Ghazi untuk menyampaikan materi. Akan ada waktu selama 45 menit Bapak. Ditambah tanya jawab 15 menit. Dipersilahkan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdasyatuha wa kullu muhdasyatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini, kita masih dapat merasakan begitu besarnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beribadah, nikmat bermuamalah,
dan nikmat-nikmat lain terkait dengan aktivitas kehidupan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'un, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ikhwani fillah, kader unit kegiatan kerohanian Islam An-Nur Universitas Kadiri yang berbahagia. Menjadi seorang muslim yang hari ini berstatus sebagai seorang pelajar itu adalah satu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang mendapatkan fasilitas dan kesempatan sebagaimana yang hari ini dapat kita nikmati. Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, kita dituntut dan dihadapkan dengan segala macam tantangan dan hambatan, mulai dari aspek ekonomi, bahkan aspek sosial, dan aspek-aspek lain yang secara tidak langsung mengganggu kondisi aktivitas kita dalam menuntut ilmu. Maka bagi saudara-saudari yang hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat merasakan duduk di bangku-bangku kuliah atau dimanapun, baik secara formal maupun tidak formal, itu adalah menjadi satu karunia yang tidak bisa kita pungkiri atau kita elakkan begitu saja. Maka barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan, maka apa janji Allah kepada kita? Akan ditambah nikmat-nikmat itu. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan, ingat, ya, ada ancaman di sini. La azidanakum. Dan adzab lasyadid. Ada adab yang sangat pedih. Maka sebagai seorang muslim, posisikanlah diri kita menjadi bagian yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadisnya yang sahih, beliau menyampaikan akan kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu dalam kondisi apapun. Apa kata beliau? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, wajib ala kulli, bagi semua muslim. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mau menuntut ilmu. Apalagi kita bermalas-malasan. Sedangkan kita hari ini sudah diberikan satu kesempatan dan kenikmatan untuk dapat duduk di bangku kuliah, untuk dapat bersanding dan berdiskusi dengan teman-teman, mudah menjumpai orang-orang ahli ilmu, ya, mudah kita untuk bertukar pikiran dan bertanya, dan semua itu harus kita manfaatkan. Tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Dan ilmu seperti apakah yang harus kita dapatkan? Yaitu ilmu yang akan membawa kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Al-Imam Bukhari mengatakan akan pentingnya ilmu itu. Dia mengatakan al-ilmu qabla qauli wal amali. Ya, berilmulah kalian terlebih dahulu sebelum kalian berkata dan berbuat atau beramal. Ya. Yang menarik di sini adalah beramali. Ya. Kenapa kata berkata dan beramal itu disandingkan? Banyak sekali orang bisa berbicara, tetapi ya mohon maaf ada yang kurang dengan amalnya. Maka orang yang berilmu kemudian dia mampu menyampaikan ilmunya itu harus didukung dengan amalan yang mendorong dia dalam melaksanakan ilmu-ilmu yang telah dia bawa. Amal bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, "Man amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Man barang siapa amilan melakukan suatu amalan yang amalan itu laisa alaihi tidak ada contoh dariku, amruna fahuwa raddu. Maka amalan itu akan tertolak. Ya. Jadi Rasulullah sudah memberikan satu gambaran begitu mudahnya kita itu menjalankan agama ini. Ya, sudah dicontohkan begitu banyak amalan-amalan mulai dari kita bangun tidur dan akan tidur lagi di seluruh aktivitas kita. Seluruh amalan yang ada dalil-dalilnya itulah yang menjadi prioritas kita untuk kita laksanakan. Dan kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kapan kita akan memulai belajar? Kapankah kita mulai menuntut ilmu? Dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari jebret lahir, gitu ya. Soal seperti itu sampai ke liang lahat. Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya kita itu menuntut ilmu dari waktu ke waktu. Dan seakan-akan apabila kita akan mati besok begitu, tapi hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu, maka gunakanlah kesempatan itu untuk dapat menuntut ilmu. Secara logika mungkin kita berpikir besok mati, tapi hari ini kok sudah menuntut ilmu, begitu kan? Apa nggak sia-sia Pak? Kan begitu ya Pak ya? Tidak. Ya, kita kan nggak tahu juga. Ternyata Allah berkehendak besok nggak jadi mati, gitu kan? Kata medis ini usianya hanya tinggal beberapa jam, gitu. Kemudian di waktu-waktu itu kita gunakan untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu ada satu kenikmatan besar yang harus kita manfaatkan. Sehingga prasangka-prasangka buruk tadi itu mulai dari pemikiran-pemikiran yang sebenarnya mudah sekali dibantahkan. Ya. Logis, tapi ternyata tidak logis, tidak memiliki manfaat. Ya. Kita menuntut ilmu itu satu kenikmatan. Maka kalau kenikmatan yang disediakan itu, yang ada itu tidak kita manfaatkan dengan baik, ya, maka Allah juga mengingatkan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi'ayyi ala rabbikum tukadziban." Nikmat Tuhan kamu manakah yang akan kamu dustakan? Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Maka dalam kesempatan ini saya selalu menyampaikan ya, kepada seluruh aktivis khususnya kerohanian Islam yang memang bergerak dalam bidang keagamaan, ya, pastikan saudara-saudari ketika berorganisasi senantiasa niatnya lurus dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kondisi pandemik begini. Tidak boleh kita kemudian malah layu, lesu, kan? Tidak bersemangat gitu. Maka dengan program upgrading ini
Selain daripada kita mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, juga mengupgrade semangat dan motivasi kita dalam belajar dan berorganisasi. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Beliau mengatakan, man salaka thoriqan, man barang siapa salaka menempuh thoriqan, satu jalan, ya, thoriqan, ingat katanya thoriqan di sini ya. Yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Maka akan dimudahkan jalannya untuk menuju jannah, surga. Ingat di sini para ulama menjelaskan thoriqan itu memiliki arti jalan yang sempit. Artinya jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Makanya begitu. Kalau jalan yang lebar yang luas, ya, ambil jalan tol gitu, itu namanya syarih. Ya, tapi hadis ini pakai kata thoriq. Apa maksudnya? Ketika Anda menempuh atau mencari ilmu itu, Anda menempuh satu jalan yang sempit, penuh dengan rintangan, tantangan, dan ujian yang harus dihadapi. Ya, makanya kalau kita ada di jamaah-jamaah gitu, kadang ada yang lewat permisi gitu ya, tarik, ada kasih jalan gitu. Maksudnya ada jalan yang sempit-sempit gitu. Kalau syarih itu jalan tol gitu ya, gampang lurus gitu. Nah, seperti itu loh gambaran para ulama dalam menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu itu selalu ada tantangan dan rintangan. Dan semakin banyak tantangan dan rintangan dan ujian yang dihadapi, maka ilmu yang didapatkan itu semakin berkualitas. Apa makna berkualitas itu? Maknanya adalah kita mampu memahami dan menghayatinya dengan benar. Sehingga ketika kita mengamalkannya, itu benar-benar kita dapat merasakan nikmatnya beribadah. Nah, ini yang disebut dalam hadis ini. Maka di akhir hadis ini Rasulullah mengatakan rintangan itu manfaatnya akan memudahkan kita dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu loh imbalannya kalau kita menuntut ilmu. Ya, dijanjikan surga, jannah. Rasulullah yang mengatakan ini, dan itu pasti benar untuk kita yakini. Kemudian, ini tadi yang disampaikan sedikit oleh Pak Kustanto ya, dalam sambutannya. Beliau mengutip hadis ini. Mohon maaf ya, mengutip Quran surat Mujadalah. Ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya ini membedakan bahwa kondisi orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu berbeda di hadapan Allah. Maka Allah memberikan satu prioritas kepada orang yang beriman dan berilmu tadi itu dengan diangkatnya satu derajat. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu akan menghantarkan kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia di muka bumi ini. Karena ilmu itu menghasilkan satu perbuatan yang mulia yang sering kita sebut dengan akhlak. Ini sebenarnya output daripada ilmu itu. Munculnya satu akhlak yang mulia yang akan kita gunakan dalam kehidupan kita ini, dalam menghadapi kehidupan sosial, bermasyarakat, bahkan akhlak terhadap agama dan guru. Jadi intinya di situ. Makanya Rasulullah diutus itu sebenarnya untuk memperbaiki akhlak. Bahkan dalam menuntut ilmu itu sendiri, itu kaidahnya kita belajar adab dulu. Ya kan? Adabnya dulu. Adab menuntut ilmu, adab kepada guru, ya, adab menghadiri majelis taklim, adab ketika kita bertanya kepada guru dan ulama dan seterusnya.
Nah, adab-adab itulah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, outputnya adalah akhlakul karim. Nah, kita sekarang berbicara tentang UKKI sebagai lembaga dakwah kampus yang profesional. Ya, kita mulai berbicara di sini. Nah, tadi bukan lima. Sebenarnya di mana Pak dasar daripada UKKI itu harus menjadi satu lembaga dakwah kampus? Gitu. Maka saya kutip Quran surat Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Nah, segolongan ini berarti kelompok orang. Anggaplah ini sebuah organisasi kita. Ya. Yang disuruh apa? Menyeru kepada kebajikan. Menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, inilah dasar filosofis dari UKKI untuk menjadi satu lembaga dakwah kampus. Tujuannya tidak terlepas dari Quran surat Al-Imran ayat 104 ini. Mengajak orang untuk berbuat baik kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran sesuai dengan takaran kemampuan kita. Nah, yang sering menjadi permasalahan ini mencegah kemungkaran ini. Ya, para ulama menjelaskan di situ mencegah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bagi contoh begini, saudara sebagai ketua organisasi UKKI punya otoritas dan kewenangan untuk bisa menegur dengan dasar jabatan yang Anda miliki terhadap anggota yang sedang melakukan satu keburukan. Maka gunakanlah otoritas itu untuk menegur. Ya, ihfaz lisan ahsan. Ini cara yang paling baik. Nah, dengan otoritas itulah kemudian kita mengambil bagian dari nahi mungkar ini. Pak, lah saya tidak punya jabatan. Saya pun untuk menegur tidak bisa. Paling tidak saudara mengingatkan saudara, teman saudara itu yang sedang bermasalah. Ingatkan bahwa perbuatan ini tidak baik, perbuatan ini mengandung kemudaratan, ya. Tapi pakai dasar Pak dia. Ini kan untuk endingnya kan untuk kebaikan Pak. Maka kalau ada dalil seperti itu ditimbang dulu. Lebih besar manfaatnya atau kemudaratan yang timbul. Ya. Kalau lebih besar daripada masalahnya, tidak masalah. Ya. Tapi kalau besar mudaratnya, ya, kan ada kaidah itu. Kaidah ulama kita tuh, darul mafasid aula min jalbi masolih. Ya, melakukan satu tindakan pencegahan, ya, untuk agar tidak terjadi kemudaratan itu lebih diutamakan, ya, daripada melakukan satu kegiatan yang maslahat tapi manfaatnya kecil. Kecilnya inilah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk tidak prioritaskan. Sebagai satu organisasi yang legal, dalam artian UKKI itu organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan di bawah pembinaan Universitas Kadiri, ada SK-nya, ada pengurusnya, ya. UKKI harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang mencontohkan kebaikan-kebaikan dalam seluruh aktivitasnya. Nah, ini dulu. Jadi ada dua di situ. Yang pertama, eksistensi UKKI diukur dari perbuatannya, aktivitasnya. Karena UKKI ini mau tidak mau jadi label gitu. Ya, orang kalau melihat UKKI, wah ini basicnya agama semua ini gitu kan. Orangnya alim-alim ini, orangnya ngerti agama ini gitu kan. Nah, itu menjadi label, menjadi ikon yang melekat kepada saudara-saudari ya, untuk benar-benar eksis dan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang memberikan contoh yang baik itu tadi dalam segala aktivitas kita. Nah, kemudian kalau ukur yang kedua, bahwa organisasi UKKI ini
adalah organisasi yang melayani. Melayani siapa? Umat. Umat yang mana? Umat yang ada di Universitas Kadiri. Wabil khusus untuk mahasiswa-mahasiswi kita dan kader-kader kita sendiri. Untuk apa pelayanan itu? Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian coba kita lihat tantangan sekarang. Ya. Di era revolusi industri 4.0 ini. Setiap organisasi kemahasiswaan itu dituntut untuk mampu mencetak kader-kadernya yang siap untuk berkompetisi. Nah, ini tantangan sekarang. Apakah organisasi UKK ini ya, hanya soleh secara pribadi atau juga soleh secara sosial? Gitu. Artinya membawa kemanfaat kepada yang lain. Ya. Ada bisa tuh ahli mengerti agama secara pribadi, ya, pintar. Tapi kalau tidak dibagikan kepada orang lain, ya, tidak disampaikan kepada orang lain, tidak mengajak orang lain, itu soleh pribadi. Bukan itu tujuan dari berorganisasi. Karena tujuan berorganisasi kita ini yang berbasis pada agama ini, itu harus memiliki satu konsep kerangka untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita bersama-sama melangkah dalam rangka mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan bersama di dalam visi dan misi itu. Nah, karena dalam revolusi industri ini setiap mahasiswa dituntut untuk bisa berkompetisi, maka kompetisilah kalian dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya, dari UKK ini ada yang pintar tilawah, ya, difasilitasi oleh UKKI untuk dilatih terus kemampuan tilawatil Qur'annya. Gitu ya. Ada yang pintar ceramah gitu, pidato gitu. Ya, dilatih terus, didatangkan ahli-ahli ya yang untuk melatih secara khusus agar semakin percaya diri dan semakin matang kemampuannya dalam berceramah. Kemudian kemarin saya lihat ada Banjari, dilatih terus. Nah, itulah bagian dari pelayanan yang kita maksud tadi itu. Ya. Pelayanan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang didasari dengan tuntutan revolusi industri, yaitu mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, berkompetisi dan berprestasi. Bagaimana kalau kita sudah berkompetisi tapi tidak berprestasi? Enggak apa-apa. Minimal kita sudah memiliki satu pengalaman dalam mengikuti suatu perlombaan. Nah, pengalaman itulah yang kemudian menjadi guru paling berharga dalam kehidupan kita. Oh, ternyata kalau berkompetisi seperti ini. Oh, ternyata kekurangan saya seperti ini. Itu juga bisa menjadi satu bahan evaluasi bagi kita, bagi organisasi kita. Nah, saya punya 9 kiat. Ya, 9 kiat. Ini ada 9 ya, ini masih nampak 4. Ada 9 kiat yang bisa kita renungkan ya terhadap organisasi kita ini. Karena organisasi ini sudah berjalan lama. Yang pertama, luruskan niat. Ya. Ketika Anda masuk organisasi, luruskan niat dulu. Tentukan visi dan misi organisasi yang jelas dan terukur. Ya. Saya selalu melihat visinya Ayu Islam wal Muslimin. Ya. Kemudian misinya mencetak kader-kader yang beriman, bertakwa, memiliki kompetensi dalam bidang agama dan yang lainnya. Visi dan misi itu bukan hanya sebagai teks yang dipajang, ya, teks yang tidak bisa diukur untuk dicapai. Maka saya tuliskan itu, luruskan niat. Jangan kita berangan-angan besar, tetapi kita tidak dukung dengan langkah-langkah yang jelas, yang terukur tadi. Nah, sama juga bohong ya kan? Visinya tinggi, Ayu Islam wal Muslimin, tetapi tidak ada langkah menuju ke sana. Misinya untuk mencetak kader-kader yang profesional ya, yang mengerti agama, yang bisa berdaya saing, tapi tidak ada langkah-langkah menuju ke sana. Nah, ini sama juga dengan bohong. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa, tidak, ya, tidak putus asa. Tapi tetap kita evaluasi dan kita lakukan satu tindakan langkah-langkah ya perubahan agar bisa mewujudkan visi dan misi yang sudah kita tentukan tadi. Yang kedua, peraturan organisasi. Ya, harus ada ini.
Peraturan organisasi ini yang saya maksud adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dijadikan sebagai acuan atau langkah dalam berorganisasi yang harus dipatuhi oleh seluruh kader-kadernya. Maka kalau kita bingung itu ya, kita bagaimana sih menjalankan organisasi? Buka lagi itu ADART-nya. Sebenarnya kita seperti apa sih? Gitu. Nanti akan kita ingat itu, review. Karena buat ADART itu ya tidak mudah gitu. Kalau kita tahu peraturan kita seperti ini, sehingga kita tidak bisa keluar dari rule itu. Mencoba terus berada di jalan yang benar sesuai dengan peraturan yang kita sepakati. Ini juga menjadi kunci ya, agar kita bisa sukses berorganisasi. Ini dalam rangka menunjukkan bahwa UKKI sebagai lembaga dakwah kampus yang profesional. Yang ketiga, struktur organisasi. Membuat struktur organisasi yang terarah dan efektif. Ya, terarah itu jelas. Komponen-komponen yang dibutuhkan, departemen yang ada di dalam UKKI itu harus benar-benar akan bisa dilaksanakan, diefektifkan fungsi-fungsinya. Sehingga orang-orang yang ada di posisi keanggotaan di dalam departemen itu benar-benar bisa mengekspos dirinya, kemampuan yang ada dalam dirinya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam berorganisasi. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya, jadi bukan sekedar kita membuat satu bagan struktur, ada ketua, sekretaris, bendahara, tapi kemudian tidak kita ukur dan kita tidak lihat apakah ini yang kita butuhkan atau tidak. Nah, ini kalau sudah seperti itu berarti belum profesional. Maka yang ketiga ini adalah struktur organisasi itu harus terarah dan efektif. Yang keempat, sumber daya manusia. Ya, tidak mungkin satu organisasi tanpa keanggotaan. Ya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang mendorong, maka rekrutmen anggota ya, sebagai pelaksana tugas organisasi itu penting. Kaderisasi. Nah, kalau sudah ada anggotanya, SDM-nya ada, maka SDM ini harus dibekali dulu dengan langkah-langkah kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusianya. Nah, ini penting ini. Karena kalau sumber daya yang kita miliki besar, tetapi kompetensinya itu rendah, justru itu menjadi satu permasalahan dalam organisasi. Ya, makanya ketua organisasi harus benar-benar bisa melihat peluang-peluang dan potensi-potensi yang muncul ketika dalam berorganisasi. Yang kelima, setelah adanya SDM, maka program kerja itu harus dirumuskan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya melihat dengan kebutuhan, karena lebih efektif. Terkadang banyak orang masuk organisasi tetapi tidak bisa mengekspos dirinya karena merasa kebutuhan berorganisasinya tidak dipenuhi, tidak ada dalam program kerjanya. Ikut begitu aja. Nah, ini tidak efektif ini. Kalau ada organisasi yang hanya membuat program kerja tetapi itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggotanya, dalam artian benar-benar tidak sesuai gitu ya. Visinya begini, program kerjanya begini, kok lain gitu ya. Ikut-ikut dan segala macam, itu belum profesional. Maka UKKI agar bisa menjadi lembaga dakwah kampus yang profesional, program kerjanya harus terukur dan sesuai dengan kebutuhan. Karena eranya sekarang era kompetisi. Kalau sudah mengarah ke sana, ya buat aja program kerja untuk pelatihan tilawah, program kerja untuk pelatihan alat jari, dan seterusnya. Sehingga program kerja itu benar-benar bisa dilaksanakan dan efektif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah budaya kerja. Wah, ini penting sekali. Ya. Budaya kerja ini akan sangat pengaruh terhadap progres organisasi. Ya. Membiasakan budaya kerja yang baik, penuh semangat, komunikasi yang baik, toleransi, bekerja sama dan saling support, ini penting dalam organisasi. Anggaplah ini budaya kerja. Jadi kalau kita melihat saudara kita dalam berorganisasi itu tidak semangat begitu, ya kita hadir sebagai seorang motivasi.
Kita melihat saudara kita ini berorganisasi kok malas-malasan, kita datang memberikan semangat. Ada yang sudah jalan tapi kok bingung, kita bantu dia. Nah, itulah yang jarang sekali muncul hari-hari ini ya. Kesannya lu gua gitu. Dan bukan seperti itu organisasi Islam. Tidak demikian. Justru kita yang harus menunjukkan bahwa etos kerja atau budaya kerja itu adalah budaya kerja yang saling support dengan lainnya. Yang ketujuh ada contoh yang baik atau uswatun hasanah. Nah, ini penting. Banyak orang bisa berbicara tapi tidak bisa memberikan contoh. Ini bahaya juga ini ya. Kadang orang akan berpikir negatif gitu. Itu hanya bicara tapi tidak dengan contoh yang nyata gitu. Ini bahaya juga ini. Kalau demikian. Maka guru yang paling baik itu adalah guru yang mampu memberikan contoh. Memposisikan diri kita sebagai orang yang layak untuk dicontoh oleh orang yang lain. Nah, itu yang disebut dengan uswatun hasanah. Yang kedelapan ada monitoring dan evaluasi. Memonitor semua program kerja yang direncanakan dan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja. Nah, ini harus dilakukan oleh organisasi, apapun organisasinya, apalagi organisasi Islam seperti kita ini. Ya, setiap program kerja yang sudah kita laksanakan, kita monitoring. Kira-kira yang belum terlaksanakan, apa yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat? Ada program kerja yang sudah terlaksana, apa evaluasinya untuk peningkatan dan seterusnya. Ya, ini harus dilakukan oleh organisasi. Paling tidak ya 1 tahun 3 kali lah, yang 4 bulan sekali. Sebagai bentuk evaluasi, kalau bahasa kita itu muhasabah diri, ya introspeksi diri. Apakah kita hari ini tetap masih berada dalam rule yang dibenarkan sesuai dengan visi dan misi kita? Yang ke-9, ini trik yang terakhir, yaitu untuk mempercepat tingkat profesionalitas kita dan pengetahuan akan berorganisasi, perlu adanya jejaring organisasi, kerjasama. Kalau UKK itu dulu kerjasama itu dengan FSDK, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus. Maka dulu pernah itu ya, kita berkolaborasi kegiatan, ikut di sana ya, di Malang dan segala macam. Beberapa pernah hadir ke sini ketika kita pelantikan dan segala macam. Itu bentuk daripada wujud bahwa kita itu menjalin kerjasama dengan organisasi lain. Nah, ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Di antara manfaatnya, wawasannya lebih cepat berkembang. Oh, ternyata yang profesional begini ya. Kita belum bisa begini ya. Kok mereka bisa begitu ya. Nah, dari situlah muncul semangat dan motivasi baru. Yang terakhir saya akan berbicara tentang SWOT ya. Ini singkat saja, SWOT ini. Ini dibutuhkan oleh setiap organisasi. Baik, terutama organisasi kita Islam ini ya. Kita harus banyak muhasabah. Yang pertama strength, kekuatan. Ya, kita harus mengukur kekuatan kita itu ada di mana sebenarnya. Kekuatan apa yang kita miliki ketika berorganisasi? Apa contoh kekuatan yang kita miliki? Yang pertama, kita organisasi legal. Ya, legal. Artinya tidak dilarang. Ada SK-nya sah di bawah pembinaan Universitas Kediri. Yang kedua, kita organisasi yang memiliki sumber pendanaan. Ini kekuatan juga ini untuk mendorong program kerja. Kemudian kita punya sumber daya manusia, ya, memiliki fasilitas-fasilitas, sekretariat, ruang dan segala macam. Nah, ini kekuatan-kekuatan kita yang harus kita himpun terus. Kekuatan ini kita jadikan sebagai langkah progres untuk meningkatkan kualitas berorganisasi kita. Yang kedua, weakness, ya, kelemahan. Kelemahan yang dimiliki menjadi langkah untuk menyusun suatu program kerja. Sehingga kita tidak fokus, kita lemah tapi nggak berbuat sesuatu gitu ya. Justru dengan kelemahan itulah kita harus mendorong kemampuan kita ya untuk meningkatkan kompetensi kita agar bisa berkompetisi tadi. Pak, kita itu kalau disambungkan dengan organisasi lain kayaknya kurang, kan? Berarti nggak pede kan? Nah, bagaimana cara agar bisa percaya diri? Adakan satu kegiatan-kegiatan motivasi ya, public speaking dan segala macam. Kemudian opportunities ya, membaca peluang. Peluang yang ada itu harus kita ketahui itu. Jangan kita tidak tahu sama sekali. Ya. Karena kalau kita tidak tahu ada peluang yang bisa kita manfaatkan, nanti kita tidak bisa cepat untuk mencapai target itu. Ya, ada peluang, ini ada
kompetisi ini kita nggak ikut, ada kegiatan ini kita nggak ikut, ada pembinaan ini kita nggak ikut, ya, padahal gratis dan segala macam, itu berarti kita tidak bisa membaca peluang. Nah, peluang-peluang inilah yang harus kita manfaatkan. Karena tidak semua orang, sekali lagi, mendapatkan peluang-peluang yang demikian. Trik terakhir, ancaman. Menjadi tantangan yang tak terelakkan. Dan harus dihadapi. Semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah, sering saya katakan, akan membuat kita semakin kreatif dan semakin kaya akan solusi. Dan yang terakhir, saya katakan, Ibu Ani, walau ayat. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, itulah yang menjadi inti poin daripada materi hari ini. UKKI menjadi satu contoh, satu kegiatan yang berdasarkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, dan selalu memanfaatkan setiap fasilitas, peluang, dan kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan satu cita-cita bersama kita yang kita tulis dalam visi dan misi. Terima kasih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas materinya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari teman-teman semuanya yang sudah ditampung. Ini yang pertama dari Pupung Agung Prasetya dari Fakultas Teknik Prodi Sipil ingin bertanya, Pak, apakah thalabul ilmi hanya diwajibkan kepada kaum muslimin? Bagaimana dengan orang-orang yang mu'alaf, sedangkan mereka belum tahu apa-apa? Dan apabila mengucilkan mu'alaf itu bagaimana Pak? Karena masih diragukan keimanannya. Sedangkan si mu'alaf itu butuh bimbingan untuk menuju sabilillah. Monggo dijawab atau pertanyaan dibaca dulu Pak? Selanjutnya ini ada Sabrina Mufidah Pak dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Bapak, jika ada kader UKKI atau mahasiswa yang memiliki kemampuan tahfidz Quran, apakah ada fasilitas bagi mereka untuk mengontrol hafalan dari mereka, Pak, seperti setor dan murojaah? Baik, pertanyaan yang pertama berat ya, berat sekali ya. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Ya, bahwa hadis ini berlaku secara umum bagi setiap muslim. Kulli muslim. Semua muslim. Kalau Anda beragama Islam, mengaku diri sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya bagi saudara untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu baik secara formal maupun non formal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang akan membawa kita kepada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan seorang mu'alaf? Ya, seorang mu'alaf sudah memastikan dirinya sebagai seorang muslim, maka dia punya kewajiban, punya konsekuensi. Anda menjadi seorang muslim, konsekuensinya harus belajar. Dan belajarlah. Dan saya yakin sekarang banyak sekali guru-guru yang bisa kita temui. Ya, di lingkungan kita yang terdekat. Ya, jangan sungkan-sungkan. Ada orang yang ngerti agama kita bertanya. Saya pun sampai hari ini terus menuntut ilmu. Karena itu tadi kan, menuntut ilmu itu ibaratnya dari jebret lahir sampai besok mau meninggal, liang lahat terus itu, dan itu berlaku bagi semua orang. Pertanyaan kedua, adakah fasilitas bagi seorang qori gitu ya, atau orang yang ahli dalam tilawah untuk setor hafalan ya, murojaah? Untuk hari ini kita secara khusus belum ada ya dari UKKI, ya, apalagi kondisi pandemik ini benar-benar membawa efek ya. Kalau dulu ada yang kita datangkan untuk kita latih gitu ya. Kita latih Mas Adit itu yang tadi sambutan itu, berlatih gitu ya. Kita datangkan gurunya untuk kita siapkan sampai dia bisa berkompetisi, bahkan akhirnya sampai berprestasi dapat juara 3. Tapi kalau ini menjadi satu kebutuhan organisasi UKKI, maka diadakan saja. Ya. Dan ada nih fasilitas dari dosen-dosen agama kita yang mumpuni untuk murojaah itu. Karena saya lihat beberapa dosen ada yang menerapkan sistem itu murojaah, hafalan gitu kan, mengingatkan dan segala macam. Nah, ini jangka ke depan kita akan mengoptimalkan dosen-dosen internal kita dulu untuk menjadi pembina UKKI khususnya dalam hal murojaah hafalan Al-Quran tadi. Begitu, Pak.
Iya Pak, ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Fuad. Bagaimana pendapat Bapak tentang orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, namun dia sangat egois, tidak memperdulikan nasib orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, tapi kalau dengan teman-temannya sangat ramah dan ceria, Pak. Pertanyaan ini tendensi ya. Nah, itu saya tidak ingin berbicara tentang bagaimana kita membicarakan orang lain ya. Saya tidak ingin terjerumus di situ nanti ghibah. Tetapi yang saya lihat persoalannya di sini adalah orang menuntut ilmu, tetapi outputnya itu akhlak tadi yang saya sebut akhlak itu tidak sampai begitu ya. Apalagi pada orang tua ya, bahaya itu. Ya, pada orang tua tidak bagus gitu. Terus ilmunya itu apa gitu manfaatnya gitu kan? Pada ilmu tadi outputnya saya katakan akhlak gitu. Untuk menuntut ilmu itu ada adab, ya adab yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Ya, bahkan surga itu dikatakan di bawah telapak kaki ibu, gitu kan? Nah itu harus kita pelajari. Berarti ilmunya belum sampai ke situ gitu kan? Jadi seperti itu. Karena tidak mungkin orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang bagus, ya pengetahuan agama yang bagus, kemudian outputnya buruk, tidak mungkin begitu. Bisa jadi, mungkin Mbak ya, itu tadi ada masalah internal di keluarganya. Akhirnya pelariannya kepada teman-temannya. Dengan teman-temannya dia dianggap baik, kan begitu bisa jadi seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Tapi sekali lagi output daripada ilmu itu adalah akhlak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Kepada Kak Panitia mohon diinfokan. Atau sudah cukup? Ada. Ya, itu dari saya pilih salah satu ya teman-teman karena ini waktunya juga sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Bestari Handayani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Farmasi. Pak, saya mau bertanya. Ketika masih awal masuk organisasi, tentu sangat bersemangat. Namun ketika sudah sampai tengah-tengah, biasanya akan merasa malas dan capek. Bagaimana cara mengembalikan semangat itu kok? Itu kembali Pak. Itu. Mengembalikan semangat Pak. Ya, ini permasalahan yang sering kita hadapi ini ya, sering sekali. Tapi sering juga saya jawab ini ya. Jadi begini, kita harus tanamkan bahwa berorganisasi itu ada satu kebutuhan dulu. Ya, kalau sudah itu menjadi satu kebutuhan, namanya kebutuhan kan harus dicukupi kan? Kita butuh berorganisasi, kita butuh meningkatkan soft skill kita butuh bersosialisasi dengan teman-teman kita, ya. Kita butuh mengembangkan kemampuan minat bakat kita yang ada dalam diri kita melalui organisasi itu. Maka dengan kebutuhan itu kita susun itu program kerja bersama, ya, dengan teman-teman kita. Kita buat schedule. Kalau program kerja yang tersusun dengan schedule yang jelas itu tadi bisa kita laksanakan, maka perasaan malas, ya, kemudian apa tadi di tengah-tengah futur bahasa kita gitu ya, futur itu apa ya, malas terus kemudian rasa-rasa begitu ya bahasa Jawanya. Nah itu kita ingat lagi akan kebutuhan organisasi kita, ya. Tapi tidak kalah penting sebenarnya adalah peran daripada ketua organisasi, ya. Jadi selain daripada kita memotivasi diri kita sendiri, tadi dengan kita menyadari bahwa itu ada satu kebutuhan yang harus kita penuhi, kemudian kita tetap aktif dalam berorganisasi sesuai dengan schedule itu, maka dibutuhkan peran ketua. Ketua ini saya ingatkan ya, tolong perhatikan betul kader-kader yang masuk ke organisasi saudara. Karena ketua itu mau tidak mau, dia harus tampil prima. Mau dia sedih, mau dia berduka, dan macam, tidak boleh ditampakkan. Karena kalau ketua sudah loyo, kadernya juga loyo nanti, gitu kan. Tetaplah tampil tersenyum begitu, walaupun nanti Anda sedang sedih gitu. Itulah ketua. Fungsinya salah satunya di situ. Maka saya katakan kepada teman-teman yang menjadi ketua organisasi itu, tampillah kalian mempesona, dalam artian itu selalu menunjukkan rasa semangat dan kebahagiaan di depan yang lainnya. Karena itu akan menjadi motivasi bagi yang lainnya. Begitu, Mbak? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Wulan ini juga mewakili saya, Pak. Kadang itu ada rasa jenuhnya seperti itu, tapi jawaban dari Bapak Agung dapat memotivasi saya juga. Terima kasih.
Baik, karena pertanyaan sudah cukup dan kita juga menyesuaikan waktu, saya akan membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Yang pertama, kita itu harus menuntut ilmu sampai kapanpun. Jangan takut akan adanya tantangan dan rintangan, karena Allah tahu kemampuan kita dan akan memberikan hasil dari usaha kita. Yang kedua, kita sebagai organisasi di era revolusi 4.0 harus dapat mencetak kader-kader yang siap berkompetisi dengan mengikuti 9 kiat dan analisis organisasi yang disampaikan oleh Bapak Agung tadi. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Agung yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk pemateri kedua dipersilakan kepada yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang pertama yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya, akan ada materi dari Bapak Rahmat Krisanjaya. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap untuk materi yang kedua? Nanti teman-teman dipersilahkan menyiapkan pertanyaan dan dikirim di kolom lewat chat Zoom. Sebelumnya, materi dimulai akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Rahmat Krisanjaya. Tempat tanggal lahir Kediri 22 September 1982. Alamat Jalan Mastrip 38 Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Riwayat pendidikan TK Glenmore, Banyuwangi, TK Dharma Wanita Kunjang Kediri, SDN 3 Keling Kepung Kediri, SMP 1 Pare Kediri, dan SMP 1 Ngantang Malang. SMK Kimia Industri Putra Indonesia Malang, S1 Kimia Universitas Jember, S2 MM Fakultas Ekonomi Universitas Jember, S2 Ilmu Kimia Universitas Pajajaran, S3 Ilmu Kimia ITS. Pengalaman organisasi beliau, yang pertama Jamiah Ahli Tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah Kencong di Pondok Pesantren Raudatul Ulum Kencong Kepung Kediri. Yang kedua Pondok Pesantren Mahir Ariyat Ringin Agung Keling Kecamatan Kepung Kediri Jawa Timur. Yang ketiga program Santri Siap Guna di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung Jawa Barat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rahmat Krisanjaya untuk menyampaikan materi yang bertema leadership dan manajemen organisasi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamatika fi kulli waqtin. Islam ini sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum semuanya. Jadi teman-teman, alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita bisa bertemu ya, kita bisa bertatap muka meskipun tatapannya dengan kabinnya masing-masing. Kecuali yang di sini ya. Acara-acara upgrading ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, KKI. Tetapi baru kali ini saya rasa saya bisa ikut berpartisipasi karena tahun-tahun sebelumnya pasti selalu stres dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi alhamdulillah saya rasa ini momentum yang baik buat kita semuanya untuk berbagi kebaikan, berbagi manfaat, juga berbagi ilmu. Alhamdulillah waktu saya di Ramadan itu 1 jam ya, mulainya jam 10 dan ini sudah setengah 11, berarti praktis waktu saya tinggal 30 menit. Ya,
Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, yang penting nggak ngerti gitu ya. Suara saya sudah ditangkap dengan baik ya. Ini temanya apa kemarin? Membangun loyalitas dan solidaritas menuju pengurus yang totalitas tanpa batas. Kalau ada kata tanpa batas itu saya sering merinding gitu. Ya. Karena yang terjadi saat ini kadang kita lewat batasnya melakukan hal, bahkan hal baik pun kadang juga terlewat batasnya. Karena apa ya? Kadang nggak tahu ilmunya, ya. Makanya penting kita mempelajari ilmu itu. Nah, kalau saya kemarin dapat tema tentang apa ya? Judulnya tentang leadership dan manajemen organisasi keislaman. Tapi saya setelah mendengar Pak Agung tadi kayaknya sudah lengkap semua deh. Ya, saya sekarang tinggal sesi santainya. Kalau sama Pak Agung tadi kan sesi stressingnya. Ya. Kalau sekarang masih stres berarti yang salah saya. Saya pikir tidak ada hal yang lebih penting yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman UKKI dalam rangka upgrading ini. Kalau kata upgrading itu kan berarti grade-nya itu dinaikkan. Tapi saya sampai hari ini juga belum tahu grade teman-teman itu sudah sampai mana perjalanannya. Ya, karena saya sampai hari ini mungkin kegiatan periode ini ya, pengurus UKKI periode 2020 ini, dan ini adalah acara yang pertama juga mungkin acara yang terakhir. Setelah pandemi tidak ada acara sama sekali kan ya, tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi ya, tapi syukurlah masih ada satu kegiatan yang kita tidak lakukan hari ini. Kalau kita mau bicarakan tentang grade, ya itu berarti penilaian, karena itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembangkan nilai yang ada di dalam diri kita, baik itu secara individu maupun secara organisasi. Nah, saya kalau diberi tema tentang leadership dan organisasi, itu saya kok jadi kepikiran seperti ada base, kemudian ada supirnya, ada kerjanya, ada kondekturnya. Nah, saya berpikir teman-teman yang di UKKI ini adalah kru, ya, kru bus ini yang mengantarkan teman-teman mahasiswa yang ada di sini, yang diwadahi dalam suatu nama yang disebut mahasiswa itu, ya. Jadi ada supirnya, ada krunya. Nah, UKKI ini saya berharap dari dulu sebenarnya bahwa kalian itu harus menjadi motornya, motor penggerak baik secara lahiriah maupun secara ruhaniah. Kita harus bangga bagi teman-teman yang ada di sini karena Allah sudah memilihkan kita sesuatu pilihan, ya. Kita itu berorganisasi, tentu organisasi itu baik semua, tetapi di antara yang baik-baik itu ada yang lebih baik menurut versi kita, tapi setidaknya kita punya ukuran mana yang terbaik. Makanya dalam suatu definisi pendidikan itu, terutama di pendidikan tinggi, ya, pendidikan tinggi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pendidikan itu adalah suatu upaya sadar dan terencana. Sadar dan terencana agar peserta didiknya, jadi semua mahasiswa ini dengan berbagai aktivitasnya termasuk organisasi, agar peserta didiknya itu mampu mengembangkan potensi dirinya. Ya, potensi diri itu yang dimaksud di sini itu ada 6 nanti. Satu adalah kekuatan spiritual keagamaan. Nanti teman-teman bisa dilihat, biar tidak keliru. Coba dilihat nanti di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Saya bacakan saja biar tidak keliru. Nanti kita coba kita cermati bareng-bareng ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar. Nah, suasana belajar dan proses belajar inilah sebenarnya pada akhirnya kita akan ada namanya ekstrakurikuler. Nah, salah satunya ada UKKI ini. Nah, kemudian sadar dan terencana ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk agar peserta didiknya secara aktif. Berarti kalau aktif itu ya berarti mahasiswanya. Ya, mahasiswanya itu berarti kita memakai konsep student learning center. Jadi bukan
pengajarnya, tapi mahasiswanya. Kemudian yang pertama tadi adalah mengembangkan potensi diri yang berupa kekuatan spiritual keagamaan. Nah, kalau itu menjadi yang pertama, berarti yang paling tepat untuk kita ya teman-teman yang muslim muslimah ini berarti ya kegiatan kerohanian. Artinya apa? Ini sebenarnya jauh dibandingkan dengan unit kegiatan yang lain, tapi ini menjadi suatu fondasi yang semuanya semestinya harus ikut, karena ini menjadi ruhnya dari semua kegiatan. Ya, karena di sini apa yang disebutkan adalah kekuatan spiritual keagamaan itu, kita negara yang beragama berarti semua mahasiswa itu pasti insya Allah beragama. Ya, jadi sebaiknya ya memang menjadi fondasi semua kegiatan itu harus ada ininya. Baru nanti ekstranya, nah ini baru macam-macam, ada seni, ada olahraga, ada yang lainnya lah. Ya. Kemudian yang kedua nanti ada pengendalian diri. Nah ini penting. Pengendalian diri ini ketika kita berinteraksi dengan sesama mahasiswa atau mungkin dengan pengajar ya atau mungkin dengan lingkungan, itu sangat diperlukan suatu kontrol. Nah kontrol ini yang perlu ditata yang namanya pengendalian itu tadi. Ya makanya ini penting. Karena nanti kalau tidak terkontrol, kecerdasan pun akan menjadi bahaya. Ya, sampai hari ini yang menyebabkan perang, pertumpahan darah, kerusakan itu sebenarnya juga ilmu pengetahuan. Tetapi dengan ruh yang salah, dengan niat yang tidak baik, makanya terjadi peperangan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Nah, kita sebagai seorang Muslim, tentu kepribadian inilah sangat menjadi dasar bagaimana kita bisa meneladani hal yang baik dari agama kita terhadap lingkungan kita. Yang kemudian selanjutnya baru kecerdasan. Nah, dalam pendidikan itu ada 3 aspek yang memang harus dibangun di sini ya. Dari sisi kognitif, kecerdasan, kemudian ada afektif, sikap, kemudian ada psikomotorik. Nah, di sini di konsep pendidikan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 ini justru ada yang keempat. Artinya apa? Di balik semua ini, di balik semua ilmu yang kita pelajari ini, satu hal yang penting adalah itu tadi satu ada kekuatan spiritual keagamaan dulu, ya pengendalian diri. Kemudian baru yang keempat tadi adalah kecerdasan. Ya makanya bahkan orang Barat pun menyebutkan knowledge is power, but attitude is more. Jadi percuma kita pintar kalau tidak bermanfaat. Ya, itu lebih penting nanti akhirnya. Selanjutnya nanti ada akhlak yang mulia. Nah, sebenarnya dari keempat yang pertama ini adalah suatu fase pertama bagaimana kita menanam. Nah, baru yang kelima ini adalah akhlak yang mulia, adalah buah dari segala hal yang ada pada diri kita sebagai potensi yang perlu dipupuk. Nah, akhlak yang mulia ini sebenarnya kalau kita melihat tadi sudah sempat disinggung juga sama Pak Agung ya. Nah, akhlak ini sebenarnya buah dari amal, sedangkan amal sendiri adalah buah dari ilmu. Makanya kita siapapun di sini hari ini kita kompetisinya dengan waktu dalam rangka belajar ini. Ya. Jadi jangan sampai kita itu membuang-buang waktu melakukan hal-hal yang tidak bermutu. Nah, UKKI salah satu bentuk unit kegiatan mahasiswa ini diharapkan menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri itu. Ya, oke teman-teman, jangan tegang gitu. Ini tadi konsepnya saya kan jadi sesi santainya, jadi tegang semua ini. Karena saya di sini bukan motivator ya Pak Agung ya, provokator juga nggak mampu. Saya hanya prekursor saja lah, mengaktifkan. Jadi nanti teman-teman sendiri yang harus aktif sebenarnya. Ya, nah kita itu sebagai prekursor itu ya sebenarnya nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Yang penting kalian bisa aktif. Ya, ya benar kita nanti yang kita bicarakan adalah kebaikan itu boleh. Tetapi tidak semestinya kebaikan itu hanya sebatas dibicarakan, apalagi diperdebatkan. Yang lebih utama nanti adalah dilaksanakan. Nah, saya berharap nanti untuk ke depan UKKI itu juga menjadi
apa ya, eksekutor segala perencanaan ini. Ya, makanya kalau kita kembali ke bis tadi, supir bis pun punya perencanaan, supir bis pun punya pelaksanaan, supir bis dan kru juga punya kontrol, kemudian juga evaluasi. Makanya sangat tepat sekali kalau kita mungkin teman-teman coba diresapi di surat Al-Hasr ayat berapa ya, 19, sekitar 19 ya, dari 24 itu mungkin 5 sebelumnya, 5 yang ke atas mungkin 19 atau 18, 19 kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Fattaqullaha innallaha khabirun. Apa? Taqullaha. Coba lupa juga. Lupa apa nggak tahu? Nggak tahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum qaddamat lighadin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kemudian rencanakan yang akan kalian lakukan itu untuk hari esok. Fattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai kita itu tidak punya perencanaan. Ya, di Al-Hasr itu sangat jelas sekali. Jadi surat yang pertama, ayat yang pertama itu diawali kata terakhirnya nanti adalah Al-Hakim. Ya, nanti di akhirnya juga gitu. Wallahu ladzi khalaq wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Ya, saya itu orang Indonesia, kalau ngomong Arab itu sering kepleset-pleset. Kayak ngomong Inggris susah. Nanti dibaca ya. Jadi di sana semua hal itu perlu ada perencanaan. Orang yang berhasil dalam perencanaan itu sebenarnya sedang merencanakan keberhasilannya. Ya. Orang yang sukses dengan keperencanaan itu akan lebih optimal hasilnya daripada orang yang sukses dengan baidillalah. Tahu baidillalah? Kebetulan, tepaan. Ya. Orang beruntung gitu saja. Ya. Jadi teman-teman saya harap mulai hari ini memang parameternya itu harus dibuat suatu standar ukuran bahwa nanti saya itu harus mencapai target ABCD, itu harus ada. Ya, jangan sampai nanti kita menjadi organisasi itu bekerjanya sporadis, tidak komunikatif, ya, tidak ada target, tidak ada kontrol, tidak ada evaluasi. Yang ada ya formalitas saja, itu jangan sampai seperti itu. Makanya nanti yang kelima itu setelah akhlak yang mulia itu harus ada keterampilan, baik yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat yang bermanfaat. Ya, nah disinilah konsepnya bahwa artinya apa, kebermanfaat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, kalau orang-orang teman-teman farmasi itu kebermanfaatan itu dosisnya harus tambah. Harus tepat. Ya, kalau orang kimia itu kebermanfaatan itu harus diaktifasi, jangan sampai dia membeku, jangan sampai tidak bisa aktif sehingga tidak mati sebelum dia berkembang. Ya sama kayak seluler ini yang disebarluaskan, ada broadbandnya, jadi kebermanfaatan itu harus disebarluaskan. Nah, mudah-mudahan UKKI ini juga menjadi salah satu gateway kebermanfaatan sebagai mahasiswa yang sebenarnya kita menjadi konsep ulul albab ini adalah gateway bahwa kita ini menjadi mahasiswa yang bermanfaat. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ya, sebaik-baik manusia khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baik mahasiswa adalah mahasiswa yang baik untuk yang bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Pas ujian, ya jangan. Ya. Pas ujian. Nah, jadi begitu teman-teman. Ya, nanti saya harap
kita lebih banyak diskusi karena apa? Yaitu tadi kebaikan itu memang harus dibagikan, kebermanfaatan itu harus disebarluaskan. Ilmu itu harus dikonsepsikan, jangan sampai dipendam sendiri, dibawa sendiri sampai mati. Sama dengan ilmu, dengan kebermanfaatan. Ya, ilmu itu dikatakan bermanfaat kalau dia berguna untuk orang lain. Semakin bertinggi ilmunya, semakin dia takut kepada Allah. Kalau teman-teman semakin berilmu, ya mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tetapi tidak semakin membuat takut kepada Allah, itu juga bukan ilmu. UKKI semakin banyak kegiatan, tetapi kegiatannya tidak mendekatkan individu maupun secara organisasi kepada Allah, ya itu juga bukan organisasi. Makanya niatnya harus diluruskan dulu, baik pengurusnya maupun nanti semua kegiatan-kegiatan yang dirancang. Ya. Oh, sudah 3 jam ya saya di sini ya. Oh belum, masih ada berapa hari lagi saya di sini. 11, 15. Jadi seperti itu, karena yang lebih penting sekarang buat teman-teman adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ini, ya, memanfaatkan waktu agar lebih bermutu. Jangan sampai terbuang sia-sia, karena sang waktu adalah makhluk Tuhan yang paling konsisten, paling istiqomah. Ya, jalannya tidak pernah cepat, tidak pernah lari sang waktu itu. Dia hanya berjalan per detik. Tapi siapapun tidak akan pernah bisa mendahului waktu. Ya, waktu berjalan begitu lambat, tetapi tidak pernah melangkah ke belakang satu kali saja, sedikit pun tidak pernah. Nah kita yang katanya larinya cepat, bisa lari kemana-mana, tapi sering kita berbelok, sering kita balik arah, sering kita lupa. Ya, makanya nanti teman-teman semuanya dipegang betul, ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, niatkanlah semua ini adalah untuk Allah. Karena apa? Karena semua harus diyakini bahwa semua ini juga datangnya dari Allah. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Semua kebaikan itu datangnya dari Allah. Makanya kalau semua dari Allah dilakukan bersama Allah, maka niatnya pun harus Allah juga, harus lillahi ta'ala. Ya, jadi saya rasa itu. Jadi siapapun kita hari ini, menjadi apapun kita hari ini, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, orang yang bermanfaat ini juga perlu direncanakan. Ini saya bacakan lagi ayatnya biar tidak keliru juga tadi. Ya, wala takunu kalladzina nafsullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi kalau Allah itu sangat tahu yang kita kerjakan, berarti Allah juga sangat tahu apa yang akan kita peroleh. Ya, Allah itu sudah menuliskan apa yang kita akan lakukan dan apa yang akan kita dapatkan. Yang lebih penting bukan dari apa yang kita dapatkan, yaitu hasil, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita melakukannya. Ya, jadi jangan lihat seberapa besar hasil yang akan kita dapatkan, tapi seberapa kokoh, seberapa teguh, seberapa kuat tekad kita melakukan itu yang kita sudah rencanakan tadi. Ya, oke. Kalau kita semakin yakin kepada Allah, maka semakin kita itu bagus kinerjanya, loyalitasnya bagus, kejujurannya juga baik. Ya, makanya dalam kitab hikam juga dijelaskan, kamu jangan melihat amalmu, jangan melihat apa yang kamu kerjakan, apalagi hasilnya, tetapi lihatlah hatimu dalam mengerjakannya. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh atau belum maksimal? Ya. Suatu hikmahnya mengatakan min alamatil itiman alal amal sunul roja idal wujudin jalal. Ya. Salah satu tanda orang yang tidak yakin pada Tuhannya itu adalah dia akan putus asa ketika dia mengalami kegagalan. Nah, kita yang katanya memiliki keimanan, nah disinilah ujiannya.
Teman-teman juga gitu. Ketika menjadi mahasiswa saat belajar hari ini, yang lebih utama itu adalah belajarnya, bukan nilainya sebenarnya. Ya, teman-teman yang di UKKI juga gitu. Bukan nanti prestasinya yang melangit yang yang harus dicatat menjadi yang akan dibanggakan. Tetapi seberapa teguh teman-teman memperjuangkan yang sudah direncanakan bersama. Itu yang lebih penting. Ya, jadi teman-teman sekali lagi saya harap kita harus berangkat dari suatu niat yang baik. Meskipun saya tahu, saya paham teman-teman tidak ada niat yang tidak baik. Tetapi niat ini pun harus dikontrol, harus dievaluasi. Biar apa? Biar semuanya menjadi lebih optimal hasilnya. Ya, jadi jangan putus asa apapun yang akan kita petik buahnya nanti, tetapi yang utama adalah bagaimana kita memperjuangkannya sampai hari ini. Ya, gitu aja ya. Kelihatannya kalian jadi serius kalau saya ngomong kayak gini. Atau ganti aja, saya stand up aja ya, biar nggak ngantuk. Baik, cukup waktu mungkin untuk diskusi. Saya rasa itu lebih penting daripada saya menyampaikan. Mungkin yang di rumah, saya khawatir juga tidak terlalu bisa menangkap karena mungkin sinyal dan sebagainya. Jadi boleh kita diskusi saja biar lebih jelas nanti. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keberkahan kita semuanya. Saya pikir itu, Pak. Silakan untuk dilanjutkan diskusi. Terima kasih kepada Bapak Rohmat Trisanjaya atas materinya. Apakah ada yang mau bertanya tentang materi yang bertema leadership dan manajemen organisasi Islam? Yang dari rumah atau yang ada di sini? Boleh tanya apapun, terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita konsepnya adalah diskusi ya. Jadi ilmu itu harus dikonsesikan, semua hal baik itu harus didiskusikan. Jadi biar kebermanfaatannya lebih meluas lagi. Nggak apa-apa. Itu ada mbaknya, Mas. Silakan. Ada linknya. Silakan. Mau tanya Pak, pemimpin yang karismatik itu yang seperti apa? Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Pemimpin yang karismatik ini katanya ketuanya ya? Bukan, ketua UKKI itu ya sampai yang mana? Sampai kok belum kenal saya ini. Sampai ketua pelaksana. Oh, ketua UKKI-nya yang mana? Oh, di depan. Oh, bagus. Sampai hampir saya belum pernah ketemu soalnya. Oke. Kalau kita melihat namanya pemimpin itu ya, pemimpin itu sebenarnya yang pemimpin besar itu merapatnya ke Allah sebenarnya, merapatnya ke Tuhan, bukan merapat ke popularitas, bukan merapat ke pencitraan, bukan merapat ke pemenuhan yang sifatnya itu gengsi dan sebagainya lah ya. Jadi pemimpin yang karismatik itu memang dia ini secara lahir batin itu ya memang sudah benar. Sudah benarnya itu begini, kita lihat contoh misalkan ya Muhammad Al-Fatih misalkan. Dalam sejarah itu bagaimana sesuatu hal yang menjadi cita-citanya yang besar itu ya, hal besar dilakukan dengan cara dan langkah yang besar juga. Ya. Kemudian kalau kita juga melihat sejarah di Indonesia sendiri misalkan, ya, kita tidak bisa ya secara subjektif menyebut ini karismatik atau tidak, tetapi kita bisa melihat bagaimana diteladankan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai yang ada di pondok pesantren. Ya, di sana mungkin tidak begitu menonjol bagaimana popularitas namanya sampai ke penjuru negeri.
Tetapi di sana adalah hikmah apa yang kita bisa ambil dan bermanfaat sampai hari ini. Ya, ya. Jadi saya rasa memang dalam pendidikan leadership ini kita memang harus sebagai seseorang pribadi maupun secara sosial, sebenarnya setiap orang itu adalah pemimpin. Baik, jadi pemimpin untuk dirinya sendiri, memimpin hatinya, memimpin cita-citanya, ya, memimpin keluarganya, memimpin organisasinya, bahkan memimpin negara. Ya, ukuran keberhasilan itu bukan dari banyaknya prestasi yang dicetak, itu sebenarnya juga bukan. Artefak yang dicetak kemudian menjadi sejarah yang membesar itu tidak. Tidak hanya itu iya, tapi tidak hanya itu. Pemimpin yang baik adalah yang bisa menunjukkan kepada siapa kita akan kembali. Ya, lewat jalan mana kita akan menuju ke sana. Ya, jadi ya kalau kita mungkin sekarang lihat pemimpin, oh yang ini Pak bisa membangun ini dan itu, wah bisa membuat ini dan itu, bisa mengerahkan massa sekian juta orang. Apa bedanya dulu dengan zamannya Fir'aun? Lebih kuat mana tadi? Ya, belum lagi zamannya kerajaan-kerajaan yang di Eropa. Semuanya itu memang mungkin maju, mungkin pinter, teknologi juga canggih, ya. Tetapi tanpa ruh bahwa semua itu adalah petunjuk dari Tuhan yang merapatnya tidak pada Tuhan, semuanya adalah kegelapan sebenarnya. Perlu dicatat buat teman-teman semuanya, teknologi sampai hari ini itu tidak ada satupun yang mengarahnya itu menjauh dari kiamat. Ya, sains dan teknologi sehebat apapun itu mengarahnya menujunya ke kiamat. Ya, arah perjalanan kita itu kan masa sekarang, masa yang akan datang, dan kembali lagi ke masa lampau. Kita ingat ceritanya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, ketika pertama kali Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir, kamu boleh menjadi muridku, tetapi kamu jangan sampai menanyakan apapun dari apa yang aku lakukan. Oke. Ketika perjalanan pertama, kemudian dia ketemu perahu ya, kemudian tiba-tiba perahu yang bagus itu dirusak. Kemudian Nabi Musa bertanya, kok kenapa demikian? Satu. Kemudian yang kedua ketemu anak kecil, dibunuh, kan itu ceritanya. Dua. Kemudian ketemu pagar yang rusak, yang di dalamnya ada bangunan yang ada harta karunnya. Kemudian baru yang ketiga itu akhirnya selesai dan akhirnya dijelaskan. Di situ kita bisa ambil pelajaran sebenarnya. Ya, ketika Nabi Musa merusak kapal, merusak itu kan saat itu. Kapal itu terlihat di hari itu. Ya, itu adalah masa kini. Kemudian ketika dia membunuh anak kecil itu suatu saat akan menjadi orang besar, orang dewasa. Itu masa datang. Nah, kemudian ketika kita itu diceritakan ada harta karun yang pagarnya rusak, ya. Kemudian kita bisa menyerap itu bahwa harta karun itu adalah warisan masa lalu. Coba dari 3 fase ini sebenarnya hanya 3 waktu saja, ada 3 masa saja dalam kehidupan kita. Ya, masa kini yang dicontohkan kapal yang rusak, masa yang akan datang anak kecil yang akan menjadi dewasa, kemudian harta karun yang diceritakan sebagai masa lalu. Coba kalau kita hari ini itu gagal, kita masih punya masa depan dan perjalanan kita itu adalah ke masa depan. Ya, kalau hari ini UKKI belum bisa berkiprah, kita masih punya waktu ke depan. Itu yang harus diperjuangkan buat teman-teman nanti. Kalau nanti ke depan kita belum punya perencanaan yang besar, yakinlah bahwa konsep besar suatu organisasi itu hanya untuk hal besar. Ya, jadikan semua yang potensi yang diteladankan para guru-guru kita itu menjadi masa lalu yang kembali menjadi masa depan kita. Hidup ini kan sirkulasi saja. Ya, siklus saja. Ya. Jadi sebenarnya masa sekarang, masa depan maupun masa lalu adalah siklus saja. Nah,
teman-teman yang dikatakan karismatik mungkin hari ini, tetapi 100 tahun lagi mungkin sudah tidak lagi. Ya, artinya apa? Bukan itu sebenarnya. Jadi siapapun yang menjadi pribadi, dialah yang sebenarnya menjadi pemimpin, dan seberapa karismatiknya dia, itu berarti seberapa besar dia bisa mengajak orang menuju Tuhannya, menuju dengan cara yang benar, dan secara lahir batin semua itu petunjuk dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Jadi seperti itu, ya. Saya mohon maaf ini, saya kalau mendiskusikan dengan teman-teman karena saya belum tahu persis ya. Jadi kalau saya teman-teman ngopi, teman-teman di pondok atau teman-teman di jalanan itu memang beda. Tapi saya mohon maaf di sini kalau mungkin kurang jelas nggak apa-apa, nanti bisa disambung lagi. Ya. Kalau kurang puas lagi nanti bisa tonton acara saya di JTV Pojok Perkara. Silakan, ada lagi. Karena waktunya sudah habis, jadi satu lagi. Baik, sini ada pertanyaan dari Upung Agung Prasetya, Fakultas Teknik. Pak, bagaimana dengan jihad di era seperti ini, Pak? Yang benar tertindas dan yang salah semakin semena-mena. Dan bagaimana dengan orang-orang yang berdakwah, sedangkan mereka tidak mengetahui riwayat hadis. Mereka selalu memberi orang-orang wawasan, namun dirinya sendiri belum melakukan itu. Mohon maaf, terima kasih. Ini berarti ada tiga pertanyaan tadi, dua berarti digabung ya. Yang pertama tadi bagaimana tadi? Bagaimana yang kedua itu ya? Bagaimana dengan orang-orang yang berdakwah sedangkan mereka tidak mengetahui riwayat hadis? Ya, kalau berdakwah itu sebenarnya tanggung jawab bersama dan semuanya bagi orang yang berilmu. Nah, untuk teman-teman yang memang kurang menguasai satu ilmu yang akan disampaikan, kita memang harus begini ya, harus menyadari seberapa banyak, seberapa tinggi dan seberapa pantas yang harus disampaikan, itu lebih penting. Makanya setiap guru-guru kita itu tahu persis murid-murid ini punya keunikan, punya khas, ya, punya wadah, punya asop tersendiri, asop namanya. Jadi kalau si A ini bentuknya piring berarti saya harus kasih nasi, kalau bentuknya gelas berarti isinya harus minuman, itu tahu persis. Makanya untuk mengajarkan sesuatu itu sebenarnya tidak kopiah-uyah. Ya, makanya kalau ada yang seperti itu, kita pun juga diajarkan ada adab dalam mencari ilmu, ada tata keramanya, baik tata krama secara lahir maupun batin itu ada. Nah, kita satu yang lebih penting bagi pencari ilmu adalah juga harus mencari guru, dan gurunya pun harus benar. Nah, kita yang tidak tahu persis, makanya kalau di tradisi muslim di teman-teman di ahli sunnah itu kan ada sanad keilmuan. Nah, itu lebih penting. Makanya dari sanad inilah ya, baik sanad maupun nasab itu kita bisa tahu, bisa lacak. Jadi bisa kita retas. Oh, ini ilmunya dari gurunya sampai Rasulullah itu benar atau tidak. Ya, jadi kalau kita sudah bijak itu juga tidak akan menerima begitu saja setiap ilmu yang kita dengarkan dari sekian orang. Ya, karena setiap ilmu yang dibawa itu membawa cahaya. Nah, cahaya itu kalau disampaikan dengan hati ya, yang keluar juga bermanfaatan. Kalau ilmu hanya disampaikan lewat pikiran dan mulut saja ya mungkin sebatas itu saja, tidak akan bisa menjadi nur bagi kita semuanya. Ya, makanya sangat penting dalam berorganisasi terutama bukan hanya ilmu, ide pun perlu dikonsesikan, perlu didiskusikan, ya, dirapatkan kalau kita. Itu penting. Nah, makanya teman-teman semuanya satu yang lebih penting dalam menuntut ilmu ya harus tahu gurunya, harus punya guru. Ya kalau nggak ada gurunya yang ngajar nanti setan. Ya.
Makanya kita juga harus tahu diri bagaimana kita bisa mengukur kepada siapa kita menyampaikan dan dalam rangka apa menyampaikan. Karena sesuatu yang baik disampaikan tidak baik bisa saja tidak diterima dengan baik. Itu ya. Terima kasih atas materinya dari Bapak Rahmat Bisanjaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu organisasi harus sebagai penggerak untuk mengembangkan potensi diri menjadi lebih baik lagi, dan ilmu harus digunakan dengan baik supaya bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.